Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, berjumpa kembali kita dalam acara Misbah Keluarga. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati kebaikan dan anugerahnya, menikmati baiknya pada malam hari ini bersama-sama. Mari kita mengajak semangat Tuhan bersama-sama kita bermisbah keluarga. Mari kita mulai dengan kita buka dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang indah yang Tuhan Kau berikan bagi kami. Kembali kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu untuk memuji-muji menyembah Engkau ya Tuhan di malam hari ini bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Khususnya di Rayon 12, biar ya Tuhan Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya di dalam kehadirat-Mu ya Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami rindu ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama katakan, amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Syukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Penolongku
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, ya Rabba Shande. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan, jiwa kami merindukan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Oh ya Rabba Shanda la Rabo, ya nala Rabba Shikala Rabba Shanda la Rabo, Shikala Rabba Shanda la Rabba ya la Rabba Shanda la Rabo, Shikata kala Rabba Shande ya nala Rabba Shikata kala Rabo. Haleluya, haleluya. Shikala Rabba Shikata kala Rabba Shela Rabba la Rabba la Rabba la Rabba la Rabba la Rabba la Rabba. Oh ya la Rabba Shanda la Rabba la Rabba la Rabba la Rabba. Shikita kala Rabba Shikala Rabba la Rabba la Rabba. Shikala Rabba Shande, oh ya Narabu, Engkau Bapakku, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Oh ya Rabba Shikala Rabba Shanda la Rabba la Rabba la Rabu, Shikata kala Rabba la Rabba la Rabba la Rabba, Shikita kala Rabba Shanda. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah teguh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hati kami ya Bapa, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Haleluya, 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 haleluya. Shialarabashando, shikalarabashandalarabo. Tenanglah hati kami Tuhan, bersamamu Bapa. Shikalarabashandalarabo. Engkau yang memimpin langkah kami ya Tuhan. Shikalarabashandalarabashandalarabashandalarabo. Oh ya nalarabashande. Shikalarabashandalarabashandalarabashandalarabo. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kami. Kami percaya tangan-Mu yang menopang kami. Kami percaya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Uya rabasyanda rabasikala rabasyanda larabu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali dengan kesehatan serta kekuatan yang Kau berikan. Tuhan, sekarang kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, mari kita baca firman Tuhan. Saat ini kita akan ambil dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan. Ulangan yang ke-6. Ya, Ulangan 6. Pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Doa apa saja kita hari ini, kita akan coba baca sama-sama. Sudah ketemu? Sudah ya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita semua fokus kepada bagaimana keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, keluarga yang menjadi kerinduan Tuhan seperti apa keluarga-keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam ayat kitab ulangan kita yang ke-6, ayat yang ke-6 dan 7 ini Tuhan berbicara tentang keluarga. Bagaimana seharusnya keluarga itu bisa lebih mengenal Tuhan dengan baik, ya kan? Bagaimana anak-anak atau keluarga di dalam keluarga bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti atau mengenal kehendak Tuhan kalau sendiri kita juga tidak mengenal Tuhan. Ya. Bagaimana bisa kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan atau surat cinta Tuhan itu sendiri, kan gitu. Jadi hari-hari ini kita sesuai dengan tema gereja kita, gemari ya, gemar membaca Alkitab setiap hari. Ya, itu merupakan salah satu cara bagaimana kita lebih bisa mengenal kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan ini banyak hal yang Tuhan rindukan boleh terjadi. Khususnya kita saat ini, malam hari ini, kita berbicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga yang berkenan, keluarga yang bahagia. Ya. Bahagia bukan berbicara tentang masalah materi, ya, bukan masalah kekayaan dan kepandaian, kepintaran dan lain sebagainya. Tetapi bahagia itu bagaimana? Bahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Ya. Bagaimana kita supaya keluarga kita ya bisa mengenal Tuhan dan bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan? Tentunya di sini kita sebagai orang tua menjadi tanggung jawab kita, ya, khususnya imam-imam, ya, khususnya para bapak-bapak, ayah, ya. Ya, kalau memang nggak ada ayah berarti ibu, ya, yang mewakili dalam keluarga. Ya, kalau tidak ada ibu, ya berarti saudara tertua, ya kan, saudara kita yang tertua. Jadi tanggung jawab kita, anak adalah titipan daripada Tuhan, yang harus kita pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, orang tua, itu menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana ke depan anak-anak kita, menjadi seperti apa anak-anak kita, khususnya di dalam kerohaniannya, khususnya di bagian bagaimana keimanan mereka, pertumbuhan iman mereka, bagaimana pengenalan dia akan Tuhan. Di situ menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya. Di dalam ulangan yang ke-6, pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan bahwa kita sebagai orang tua harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita dan membicarakannya apabila ia duduk, apabila di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Setiap saat, ya. Dari saat kita bangun sampai kita mau tidur, bahkan sampai bangun kembali, harus sering diperkatakan firman Tuhan itu. Ya. Bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak mempunyai perbendaharaan firman Tuhan itu sendiri? Ya, kembali kepada tadi, gereja kita mempunyai program gemari. Bagaimana setiap kita belajar bisa untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya, kalau kita yang terhisap di dalam kul khususnya, ya kan, anggota kul minimal 1 pasal, yang ketua kulnya yang lebih senior minimal berapa? 3 pasal. Walaupun kita belum mencapai itu, kita harus berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin supaya kita bisa mencapai target kita. Ya. Bukan sekedar target untuk menyelesaikan 3 pasalnya, ya, atau 1 pasalnya, tapi juga kita membaca dengan teliti, membaca dengan baik, sehingga yang kita baca itu juga akan bermanfaat bagi kita. Yang kita baca itu bisa kita meresap, ya. Firman Tuhan itu bisa mendarat, ya. Kalau orang bilang mendarat, ya, mendarat di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita bisa merenungkannya, kita bisa melakukannya, hal itu, yaitu perintah Tuhan itu, ya.
sampai merenungkannya artinya kita memikirkannya, mengkajinya kan, dan kita melakukannya. Itu yang Tuhan rindukan ya, untuk kita semua. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, khususnya Bapak dan Ibu, orang tua, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan firman Tuhan ini setiap hari, ya, bahkan setiap saat, ya. Memang kita punya target, harus punya target setiap anak-anak kita. Anak-anak bersama kita, ya, usianya atau waktunya sangat terbatas, ya. Yang bisa kita jangkau secara maksimal adalah saat dia masih kecil, bahkan masih bayi, sampai dia, ya, paling SMP lah ya, SMP ya. Karena kalau udah SMA, seringkali juga anak-anak sudah merantau ya, sekolah ya. Atau mungkin yang sudah tamat ya, sudah tamat SMA, kuliah di luar daerah ya, atau mungkin bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi memang target kita harus mempunyai target yang maksimal, bisa kita maksimalkan adalah sampai SMP lah ya. Kita bisa menanamkan dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar firman Tuhan itu semaksimal mungkin, ya. Karena itu merupakan sebagai modal bagi anak-anak kita, ya. Modal yang nilainya sungguh luar biasa, tak ternilai modalnya, ya. Dibanding dengan ya materi, ya. Karena firman Tuhan itu nilainya ya kita nggak bisa nilai dengan materi, gitu kan. Karena itu adalah dasar-dasar kekristenan, dasar-dasar keselamatan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi pada saat anak-anak kita sudah dewasa, sudah harus keluar dari lingkungan keluarga, saat mereka mau kuliah di luar ataupun bekerja, mereka sudah siap untuk berperang. Ya. Saya katakan berperang, karena mereka sudah harus menghadapi segala sesuatunya dengan dirinya sendiri. Ya. Dia harus bisa membedakan, bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang bagus. Kalau mereka tidak kita berikan dasar-dasar keimanan yang benar, dasar-dasar kekristenan, Alkitab, firman Tuhan dengan benar, mereka tidak akan kuat, saudara. Karena itulah kekuatan untuk mereka, anak-anak kita, supaya dia tetap eksis, mempertahankan keimanan, keselamatan yang sudah dia terima, anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Harus mereka pertahankan, harus kita lakukan, mereka lakukan, harus ya, kerjakan keselamatan yang sudah diterimanya. Dan kita sebagai orang tua menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan kepada anak-anak kita kekuatan ya pada saat dia masih kecil sampai remaja. Harus kita benar-benar mau bisa memastikan mereka bahwa mereka sudah mengerti, memahami dasar-dasar keimanan kita semua. Itu sangat penting, saudara. Jadi demikian juga dengan anak-anak kita. Sebagai anak-anak kita harus juga bisa merespon, ya. Firman Tuhan apa katakan kepada anak-anak? Ada yang masih ingat? Kita buka di dalam, coba bentar. Efesus ya, kita buka dalam Efesus 6 ayat yang ke-2 dan 3. Bagaimana anak-anak supaya hidupnya ke depan bisa lebih baik lagi. Mari kita baca, atau Videla ya, baca ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3 bersama Karel berdua ya, dibaca. Efesus 6 udah 2 dan 3. Silakan baca. 3 2 1. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ya. Jadi tanggung jawab orang tua adalah membimbing, menuntun anak-anak kita, memberikan dasar-dasar tadi. Nah, itu bukan kemauan orang tua sendiri, ya. Bukan hanya kemauan kita, tapi adalah kemauan Tuhan juga buat anak-anak. Ya. Jadi kalau orang tua menasihati atau memarahi anak-anak itu bukan karena orang tua tidak sayang, ya. Tapi karena justru orang tua sayang kepada anak-anak, maka dia harus diajar, dinasihati, kadang-kadang dicubit, ya kan? Nah, itu karena orang tua sayang kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya memperoleh kekuatan, ya kan? Memperoleh dasar-dasar keimanan untuk bisa hidup lebih baik lagi, ya. Karena apa? Karena di firman Tuhan juga di dalam Efesus 6 tadi dikatakan anak-anak
supaya umurmu panjang, supaya engkau berbahagia, engkau harus menghormati ayah dan ibumu. Ya, menghormati bukan berarti kayak polisi, pak tentara ya, hormat kepada orang tua, bukan seperti itu ya. Itu hormat lain ya. Tapi mau di sini katakan hormat kepada ayah dan ibumu, artinya kita mau menghargai, mau mendengar ya nasihat orang tua, bahkan orang yang lebih tua, bahkan mungkin nasihat bukan cuma dari orang tua kan, orang yang lebih tua juga harus kita dengar. Jadi setiap kita sebagai anak-anak juga harus meresponi dengan benar. Karena apa? Ada janji Tuhan di situ. Ada janji Tuhan yang nyata supaya hidup anak-anak berbahagia dan panjang umurnya. Siapa yang ingin umurnya panjang dan bahagia? Ya, kita semua kan? Ya. Demikian juga kita sebagai orang tua juga kan, kita juga pernah jadi anak, ya kan? Kita juga kalau mungkin masih ada orang tua kita, jangan disia-siakan kesempatan, ya kan? Jangan sia-siakan kesempatan kepada yang punya orang tua. Mari kita berbakti dengan orang tua. Berbakti artinya juga menghormati orang tua kita, ya kan? Bukan kita membayar apa yang sudah orang tua berikan, tapi bagaimana kita mengucap syukur dengan laku kita, tingkah laku kita kepada orang tua kita, supaya kita juga berbahagia, supaya kita juga diberikan umur panjang, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan, melihat anak-anak, bahkan cucu-cucu kita, bahkan kalau bisa cucu-cucu, cicit-cicit ya, anak cucu kita kan itu, ya, supaya kita bisa merasakan itu, walaupun tua, tapi tetap sehat. Itu kemauan kita kan, kerinduan kita ya kan. Ya, kasih karunia Tuhan kalau kita sudah tua, hidupnya sehat, bisa menikmati, bisa bersama anak cucu cicitnya kan, itu suatu hal yang luar biasa ya. Kalau kita rindu, kita di masa tua kita tetap sehat, kuat, dan bisa diberkati Tuhan ya. Kita di dalam firman Tuhan tadi, memang kewajiban kita sebagai orang tua adalah kita harus hajarlah anakmu selama ada harapan ya. Tadi ada harapan, artinya masih ada kesempatan. Masih ada harapan, ada kesempatan untuk anak-anak kita berubah. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-18, kita harus menghajar anak-anak kita. Artinya apa? Pengajaran itu, penasihat itu, atau pembinaan kepada anak-anak kita itu juga kalau perlu agak keras kan gitu. Anak-anak sekarang ya kadang-kadang perlu juga kadang-kadang kita kerasin ya. Dalam artian yang terukur ya kan. Keras yang terukur artinya kita memberikan pelajaran supaya anak kita mengerti akan kesalahan dia, kelalaian dia, itu perlu ya, supaya dia ingat, supaya anak-anak kita tidak melakukan hal itu lagi. Yang paling penting adalah, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Artinya apa? Kekerasan secara fisik itu nggak boleh ya, apalagi sampai pakai alat memukul anak-anak kita, memukul istri kita, nah itu sudah pelanggaran ya. Iya. Jadi kita bersyukur malam hari ini kita boleh belajar ya kan. Tuhan pasti akan terus akan memberkati setiap kita, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan ya. Kita akan percaya dan kita yakin bahwa setiap kita percaya bahwa Tuhan Allah itu setia dan adil. Dia juga setia untuk senantiasa mau memberkati kita semua ya, memberkati keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal yang dapat kita lakukan apa? Yaitu tadi, kita harus memastikan keluarga kita tetap berkenan, tetap dalam perkenanan Tuhan tadi, supaya kita supaya Allah juga akan memenuhi apa setiap janji-janjinya. Karena firman Tuhan ya dan amin. Apabila kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan juga akan melakukan kehendak-Nya. Dia akan memberkati kita, bahkan keturunan kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Baik jasmani, rohani, kesehatan, kekuatan yang baru. Dan kita percaya Tuhan akan memelihara kita ya. Di masa-masa yang sulit sekalipun pada saat ini, kita tetap percaya dan kita tetap hanya berharap kepada satu-satunya yang mampu melakukan semua ini. Kita menyadari bahwa hari ini sangat berat, tantangan sangat berat,
baik dalam secara ekonomi, bahkan kondisi ya COVID pada saat ini. Tapi puji Tuhan sudah mulai baik kondisinya ya. Tantangan baik kita yang masih bekerja ataupun yang terdampak ya Tuhan, kita tetap percaya setiap anak-anak Tuhan yang berkenan oleh Tuhan tetap dipelihara Tuhan dengan baik. Dan kita juga harus kuat di dalam keluarga, ada unity. Kekuatan kita adalah unity. Kalau kita sepakat suami, istri, dan anak-anak ya, dan sama-sama berdoa firman Tuhan, 1-2 orang berkumpul dan berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kalau kita sepakat sama-sama, kita minta kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pasti akan diberkati dan luar biasa. Ya, pastikan keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Pastikan keluarga kita masuk di dalam perkenanan Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat perenungan kami secara singkat. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap firman-Mu, memberkati kami semua, keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyingkapkan juga dalam hati dan pikiran kami. Engkau yang menuntun kami, bahkan Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam diri kami. Yang Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, untuk memampukan kami semua ya Tuhan, untuk boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan anugerah-Mu Kau curahkan bagi kami. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan kasih dan anugerah-Mu, dan yang indah-indah, yang baik-baik ya Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang kekurangan pada saat ini, Engkau yang mencukupkannya. Keluarga yang lemah, Engkau yang menguatkannya. Engkau yang mereka yang terpuruk ya Tuhan, Engkau yang mengangkat semuanya. Saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga pekerjaan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuki doa syafaat yang akan dibawakan anak-anak, kita angkat pujian satu kali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan wargaku. Bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan kami di sini untuk mengucap syukur dan juga berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada di Rayon 12 ini, ya, gereja kami Kifan ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberkati dan menyertai setiap keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan juga berkatilah setiap orang tua kami, usaha dan pekerjaannya, dan juga Tuhan yang memberikan kesehatan juga perlindungan atas mereka. Juga Tuhan Kau memberkati kami anak-anaknya, jadikanlah kami anak-anak terang dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan untuk berkati kami baik dalam pendidikan kami dan juga dalam pekerjaan kami. Masa depan yang terbaik Engkau telah sediakan kepada kami. Juga Tuhan kami terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami doa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Niko beserta keempat wakilnya. Kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Kami juga berdoa untuk gereja yang 12, untuk Opa Gede beserta ketiga wakilnya. Berkati dan kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Juga kami berdoa bagi pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di Rayon 12. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Bapa. Bapa, kami bawa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, takut akan Tuhan turun atas bangsa kami, Bapa. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya ya Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat Bapak Presiden kami beserta wakilnya. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat para menteri, para jajaran aparat Tuhan, TNI, Polri, Tuhan Yesus, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di bangsa ini Bapak. Tuhan, biarlah kiranya apa yang sudah ditaruhkan bagi mereka Tuhan, mereka sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, biarlah bangsa ini boleh sejahtera di tangannya Tuhan. Kami percaya Bapa, apa yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa ini, kami percaya Tuhan terus turut campur atas bangsa ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah lawatan Allah terus terjadi atas bangsa kami. Penuaian yang besar terakhir di zaman ini. Dan biarlah Pentakosta ketiga itu boleh terjadi atas bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah keselamatan yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat malam kebersamaan di dalam mezbah ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami memberkati kami semua dan kami percaya kami boleh diberkati dengan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami boleh menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dan kasih daripada Tuhan. Berkat yang terbaik, terindah, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dan persekutuan manis di dalam kasih sayang Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita pada saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati, sama-sama katakan amin. Oke, selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa Jumat depan bersama keluarga yang lainnya. Kita diberkati, salam, selamat malam.